wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi sahibul ma'had akhinal fadil Kiai Dr. Kandidat Ibrahim Mukhlis SHI MTHI. Yang saya hormati para asatidz, para asatidzah, dan yang saya banggakan, yang dimuliakan oleh Allah, para santri dan santriwan. Alhamdulillah, di malam yang sejuk pasca turun hujan. Saya mulai dari hujan dulu ya. Saya cerita-cerita saja sampai biar tertarik. Ada sebuah cerita begini. Pada waktu kira-kira kalau dihitung dari sekarang, itu mungkin tahun sekitar 1060-an, 1960-an ada muktamar luar biasa ulama-ulama sedunia. Saat itu ada profesor ya, kiai, kalau di Mesir disebut Syekh Al-Akbar gitu. Ada seorang ulama yang wali namanya Mutawalli Sya'rawi. Nanti jenengan kalau punya itu dari guru saya. Beliau ini ketika ada seorang ulama yang kemudian menunjukkan kehebatannya, Syekh Mutawalli Sya'rawi ini sebagai santri, sebagai sudah jadi kiai itu tiba-tiba bertanya, hubungannya dengan hujan. Wahai Syekh, kemana air yang membasuh jasad Rasulullah ketika meninggal dunia? Kemana air yang kemudian membasuh jasad Nabi? Kalau orang biasa, ketika meninggal dunia kan kemudian dimandikan kan, airnya mengalir ke kubangan atau mengalir ke selokan. Tapi ternyata itu tidak terjadi ke Rasulullah. Air yang membasuh jasad Rasulullah lengkap. Dan kemudian ditanyakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu kemana? Syekh itu ternyata tidak bisa menjawab. Ulama yang kemudian pidato di panggung itu tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, kemudian minta waktu. Saya mohon waktu, saya akan cari di perpustakaan. Akhirnya, Syekh tadi belajar sampai malam, ya kayak jenengan kalau belajar sampai ngantuk gitu ya. Rata-rata kalau main kan nggak ngantuk, tapi kalau belajar mesti, ya itu bawaan santri di mana-mana. Tiba-tiba ketiduran, dalam tidurnya tadi dia bermimpi bertemu Rasulullah. Di belakangnya ada orang bawa senter, ada orang bawa lampu. Disitulah Syekh Mutawalli Sya'rawi bertanya, ya Rasulullah, kemana air yang membasuh jasadmu ketika Paduka meninggal dunia? Air itu mengalir kemana? Rasulullah menjawab. Yang jawab jangan saya, ini saja yang bawa lampu ini yang kemudian menjawab. Akhirnya dipersilahkan orang yang bawa lampu ini, orang ini kemudian berbicara begini. Oh, wajahnya nggak kelihatan karena dia ditutupi sama lampu begini. Air yang membasuh jasad Rasulullah ketika Rasulullah meninggal dunia diangkat oleh Allah ke langit dan nanti diturunkan bersama air hujan, dan setiap air yang bersama dengan air yang membasuh Rasulullah itu turun sama air hujan itu di seluruh dunia akan tumbuh, akan muncul musola dan masjid.
Jadi kalau panjenengan tanya masjid kok di sana kok nggak di sini, kadang-kadang tengah kampung juga ada, padahal juga bukan orang kaya kadang-kadang. Loh, itu ada rahasia di situ bahwa apapun saudara-saudaraku, dunia ini pintu masuknya adalah Rasulullah. Makanya sehebat cara Anda ketika nanti Anda belajar pun, bacalah sholawat kepada Nabi. Bahkan menurut ulama mengatakan kalau Anda ingin berterima kasih, cara untuk berbakti kepada orang tua adalah dengan cara membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Anda membaca itu satu kali saja, itu ada malaikat yang menghantarkan bacaan sholawat Anda ini disertai nama Bapak Anda. Jadi telah dibacakan, wahai Nabi, sholawat dari hambamu, dari umatmu, namanya si A bin si A. Yang baca ini Mahlul. Mahlul bapaknya nggak ada mungkin. Mahlul yang baca bin bapaknya, saya nggak tahu bapaknya. Loh, itu cara berterima kasih, cara menjadi birrul walidain, menjadi anak yang berbakti itu. Jadi apapun ya, dunia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah karena ada alasan Rasulullah, dan semua apapun di dunia ini bisa kalau kita memanjatkan, membaca sholawat kepada Nabi. Makanya cita-cita kita itu apa sih? Amin, kalau mondok ditanya, mondok jadi apa? Biar jadi kiai. Biar jadi apa? Yang berangkat ke sini, yang mondok, yang kadang ngaji, yang ngantuk, kadang ya kena penyakit godik, uangnya hilang, dibully temannya. Tujuannya apa? Saya tegaskan kembali untuk kemudian panjenengan bisa merasakan dan kemudian menata niat kembali bahwa kita ingin satu, berangkat dari rumah, ingin menjadi umat Nabi, ingin kenal sosok Nabi, ingin kenal, mengetahui dan beribadah dengan baik kepada Allah. Karena apa? Ibadah apapun di dunia ini tanpa ilmu tidak akan sampai kepada Allah. Makanya kalau panjenengan di sini datang ke pondok ini, Nabi mengatakan man aradad dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Bukan ada itu Gus yang di kampung nggak belajar, buta huruf kok bisa kaya. Lo ilmu itu. Yang jadi juragan besi tua, kadang-kadang ya bukan sarjana, kok bisa kaya? Lo ilmu itu karena dia belajar, tanya, berpraktek. Orang kaya, orang sukses, semua dengan ilmu. Dan Nabi mengatakan, waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Dan kalau panjenengan ingin dalam kehidupan ini juga di dunia dengan kondisi yang baik, yang sukses dengan ilmu, di akhirat juga dengan ilmu. Makanya kata Nabi, orang sebaik-baik orang, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Jangan belajar bismillah saja, kata Nabi. Di dalam kitab-kitab disebutkan. Jangan baca bismillah, kemudian diajari gurunya, ustadznya, kiainya. Yang baca dibebaskan oleh Allah dari neraka, gurunya dibebaskan Allah dari neraka, orang tuanya dibebaskan Allah dari neraka. Jadi kelebihan orang mencari ilmu itu luar biasa. Makanya dengan ini orang-orang yang terpilih. Kenapa saya bilang bahwa orang yang mau mondok, orang yang mau mencari ilmu itu orang terpilih? Karena tidak banyak hamba Allah yang dikehendaki untuk mencari ilmu. Kalau panjenengan baca kitab ya, biasanya di kitab-kitab awal kayak Fathul Qarib. Sudah belajar Fathul Qarib? Itu di awal ada hadis, may yuridillahu bi khaira yufaqqih fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi ahli agama, akan digampangkan jalannya, akan dibimbing oleh Allah.
akan dipilihkan jalannya. Saya yakin dengan di sini dulu nggak kenal namanya pondok pesantren Al-Ibrahimi, nggak cita-cita kan. Mungkin kadangnya ada yang tiba-tiba kebetulan bahasanya hilangkan hari ini, bahasa kebetulan. Saya di sini itu diasingkan oleh orang tua, atau saya kemudian karena orang tua tahu kanan kiri. Loh, itu kan caranya Allah membimbing. Makanya pondok ini adalah pilihan Allah yang dipilihkan kepada Anda karena Anda dan keluarganya dikehendaki menjadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya panjenengan harus bersyukur. Nah, bersyukurnya bagaimana menjadi santri? Belajarlah yang ikhlas. Belajar ikhlas itu bagaimana? Kalau mondok ini jangan sekali-kali meragukan gurunya. Jangan sekali-kali kemudian mempertanyakan gurunya. Apa mempertanyakan gurunya, atau ulamanya, atau kiainya, atau ustadznya? Alah, kiainya juga segitu. Kiainya begini. Itu kan jenengan lihat fisiknya, lihat kebiasaannya, lihat apa yang dibawa dan diamanahkan kepada beliau. Kalau panjenengan umpamanya tanya Gus Baim, tanya Gus Ibrahim atau Kiai Ibrahim ini, loh, beliau ini dari gurunya. Saya urut ya, biar jenengan tahu silsilah sanadnya sambung apa tidak. Beliau belajar kepada gurunya Kiai Atwa bin Kiai Muallim dari Kiai Nawawi Sidogiri, dari yang namanya Syekhona Khalil Bangkalan dari Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Syekh Nawawi Al-Bandani dari gurunya namanya Said Ahmad Zaidi Dahlan dari gurunya namanya Syekh Ahmad Ad-Dasuki dari gurunya namanya Syekh Ibrahim As-Sanusi dari gurunya namanya Al-Imam Muhammad bin Umar Fakhrazi, Syekh Muhammad bin Umar Fakhrazi dari gurunya namanya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syarustani, Al-Imam Abu Bakar Asy-Syarustani dari gurunya namanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dari gurunya namanya Al-Imam Muhammad Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini dari gurunya namanya Al-Imam Abdullah Al-Bahili dari gurunya namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani dari gurunya namanya Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari dari gurunya namanya Al-Imam Abu Zakaria As-Saji dari gurunya Imam Rafi dari Imam Nawawi dari gurunya namanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari gurunya namanya Imam Malik bin Anas dari gurunya Imam Nafi dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Al-Imam sahabat Abdullah bin Abbas dari gurunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pondok itu memiliki otoritas, sambungnya ilmu sama Kanjeng Nabi. Pintunya selalu melalui Kanjeng Nabi. Makanya ketika panjenengan melihat wajah orang alim, itu nanti dia, gurunya, pernah memandang gurunya. Gurunya pernah memandang gurunya, terus begitu sama Rasulullah. Maka ketika Anda melihat wajah orang alim, itu bisa jadi ada pancaran cahaya. Dulu guru-gurunya yang sambung tadi saya ceritakan pernah memandang wajah Rasul. Dan ketika dengan salaman dengan seorang guru, kenapa sih sampai dicium sampai begitunya di tradisi kita orang Madura? Man sofahani aus man sofaha sofahani dakhalal jannah. Kata Kanjeng Nabi itu begitu. Barang siapa yang pernah bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan aku, itu nanti bisa masuk surga, akan dapat keberkahan. Lo dengan guru kenapa begitu? Lo dia punya guru, gurunya dari mana? Dari gurunya terus sampai Rasulullah yang pernah mencium tangannya, dan ini berputar begitu. Ini beralih ke jenengan, dan jenengan nanti mengalirkan itu ke anak didiknya dan anak-anaknya yang lain. Jadi di pesantren itu begitu. Kenapa sih di pesantren itu sering ngomong barokah? Masih kadang-kadang ngajinya nggak begitu pandai. Ngajinya kadang-kadang nggak ngerti, tapi kalau sama gurunya ikhlas.
husnuzon sama guru dan kiai kan. Lo pulang ke rumah ilmunya bisa manfaat. Kadang-kadang ada yang kemudian alim, pinter, hafal di pondok, tapi sama gurunya meremehkan. Kadang-kadang pulang ke rumahnya tidak manfaat. Kenapa? Ilmunya tidak barokah. Dan seperti ini selalu akan muncul bahwa ilmu itu dari Allah. Al ilmu nurun wa nurullahi la yu'ti lil 'asi. Ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Artinya apa? Orang yang kotor dirinya, orang yang kotor hati. Maka para santri yang saya banggakan, mari kita tata niat, kita tata apa ini pikiran kita, hati kita di dalam mencari ilmu, supaya ilmu kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan ketika panjenengan mencari ilmu ini, mohon maaf ya, itu satu keluarga panjenengan diampuni dosanya oleh Allah. Bapak panjenengan, ayah panjenengan, ibu panjenengan yang di rumah, ada yang di Jakarta, ada yang mungkin di Surabaya, ada yang di Bangkalan, mungkin ada yang di Sampang. Mungkin di rumah hari ini memikirkan panjenengan, mereka dapatkan keberkahan karena ada anaknya di sini yang sedang mencari ilmu. Ada anaknya di sini yang kemudian mengaji, dan anak-anak inilah yang nanti akan menuntun orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Kalau orang meninggal dunia, itu amalnya semua tertutup, semua terputus, kecuali apa? 3 hal yang terus akan bertahan kalau nanti jenengan mati, orang tua panjenengan meninggal dunia, yang kemudian terus menjadi sambungan investasi, tabungan, apa pahalanya? Itu adalah 3 apa? Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'ulah. 3 hal tadi, apa itu yang tidak terputus sampai kapanpun? 1, sedekah jariyah, seperti di apa ini musola di sini, dibangun oleh orang, disumpah oleh orang, selama masjid ini, musola ini dipakai untuk ibadah, untuk ngaji, beliau sampai kapanpun ketika meninggal dunia, beliau akan mendapatkan yang namanya limpahan pahalanya. Ketika kita ngaji hari ini, yang jariyah pondok di sini, yang kadang-kadang jangan bayangkan kok bisa-bisa tiba-tiba begitu. Loh, Allah yang menggiring mereka. Itu semua rahasia Allah yang kita lihat di dunia ini. Dulu di sini nggak ada, tiba-tiba ada. Dan ini bagian dari jariyah yang kemudian Allah gerakkan hatinya. Allah kasih hidayah kepada orang yang kaya tadi. Bapak Iskandar gitu. Pak Iskandar itu bawa uang ke sini. Kenapa Kak pondok lain? Loh, itu Allah yang menuntunnya. Mungkin di sini ada santri yang mungkin malam-malam berdoa, ya Allah, kok begini ya musolanya mungkin. Atau kiainya, kiai Mbak berdoa, ya Allah, musola kami kurang ya Allah, atau kurang layak ya Allah. Loh, Allah menjawabnya. Doa itu kadang-kadang seakan-akan kan kita panjatkan ya tiap malam. Tapi apa? Allah menjawab dengan menggerakkan orang lain. Termasuk panjenengan di sini malam hari ini. Jadi itu bukti bahwa sedekah jariyah itu adalah amal yang tidak terputus sampai kapanpun. Nah, kalau kemudian kita nggak punya harta bagaimana? Maka jangan anggap bahwa yang tidak punya harta itu tidak bisa bersedekah. Sedekah yang lain yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah dengan bisa beramal, bersedekah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu tadi. Au ilmin yuntafa'u bihi, sampai nanti pulang dari sini cuma bisa baca Fatihah umpama, yang paling buruk jenengan bisa baca Fatihah. Fatihah itu jenengan ajarkan kepada adiknya, atau mungkin nanti kepada sahabatnya, atau kepada muridnya kalau mungkin nanti panjenengan menjadi orang yang alim atau menjadi ustadz, itu nanti yang kemudian amal yang jenengan sampaikan tadi, ilmu yang bermanfaat itu tadi. Kalau orang yang jenengan ajarkan nanti mengamalkan apa yang jenengan ajarkan tadi, itu apa pahalanya akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, orang tua panjenengan ingin anak yang saleh.
Mereka mungkin bukan orang kaya, orang tua jenengan mungkin sebagian bukan orang kaya raya. Ada yang mungkin merantau ke Kalimantan, ada yang mungkin merantau ke Surabaya, ada yang mungkin jadi petani, ada yang mungkin jadi pedagang. Berangkat pagi, pulang malam, ada yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Demi siapa? Demi anaknya yang di pondok. Setiap malam teringat kepada anaknya. Kadang-kadang uang yang gak cukup, dia cari hutangan kanan kiri. Untuk apa? Untuk panjenengan. Kenapa orang tua sampai dibelai begitu semua? Karena ingin nanti punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa? Awwalatin sholihin yada'ulah, yang nanti ketika orang tuanya meninggal dunia dibacakan Fatihah, dibacakan Al-Quran, dibacakan Yasin, berdoa setiap malam dengan doa Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Dan itu kemudian menjadi sarana orang tua kita nanti terbebas dari siksa api neraka. Para santri yang saya banggakan, maka jangan berputus asa. Jangan kemudian patah semangat. Ada yang mungkin yang baru-baru, yang kecil-kecil di sini, atau mbak-mbak yang di luar santriwati itu mungkin yang masih kurang percaya diri. Ingat, jenengan ini digiring oleh Allah ke sini. Itu rencana Allah, dan saya yakin kalau ikut rencana Allah, ikut skenarionya Allah, Allah akan menuntun panjenengan ke jalan keselamatan dunia dan akhirat. Dan monggo ditata niatnya, baca sholawat yang banyak, terus baca sholawat. Nanti kalau umpamanya dengan tidak bisa, tidak hafal, tidak sabar, baca saja sholawat. Hadiahkan kepada orang tua, harapkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dalam urusan panjenengan mencari ilmu di pondok. Ya, itu saja mungkin sebagai pengantar. Dan kalau mungkin ada pertanyaan dari sahabat atau dari para santriwan santriwati, saya persilahkan. Tadi saya diberitahu waktunya cuma setengah jam saja, karena saya yakin wajah-wajah panjenengan ini sudah mau ingin beristirahat, ingin menggapai mimpi di tengah dinginnya suasana malam pasca hujan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Panjenengan jadi anak yang soleh-solehah, orang tuanya di rumah dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan kedua orang tua kita, keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Orang tua kita nanti kalau meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, dan guru-guru dan kiai-kiai kita di pondok ini diberikan kesabaran, kesehatan, kekuatan dohiran wa batinan di dalam membimbing kita semua. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.